Halo semuanya, selamat datang di podcast Melodi Empati. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang informasi yang sangat menarik, yaitu tentang anak-anak spesial. Nah, pemirsa, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya tentang apa sih itu Down syndrome? Dan bagaimana rasanya menjadi keluarga yang menjalani aktivitas sehari-hari dengan anak yang memiliki Down syndrome? Maka dari itu, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menarik, yaitu ada Dr. Aulia sebagai dokter spesialis anak dan juga ada Ibu Vivi, yaitu keluarga dari anak yang memiliki Down syndrome. Nah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, dokter. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat. Jadi saya adalah Dokter Aulia, selaku dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Jombang. Bagaimana kabarnya Ibu Vivi? Alhamdulillah baik. Saya Vivi, selaku orang tua dari Alia, seorang anak penyandang Down syndrome. Dokter, langsung saja kita membahas langsung tentang apa sih itu Down syndrome. Nah, kebanyakan masyarakat itu kan hanya tahu istilah Down syndrome, tapi kurang memahami konsep asli dari Down syndrome itu sendiri. Nah, dokter bisa tolong dijelaskan secara sederhana apa sih itu Down syndrome? Baik Mbak Dita, jadi saya akan menjelaskan tentang Down syndrome. Down syndrome itu terjadi karena adanya kelainan genetika, di mana kromosom 21 yang seharusnya berjumlah sepasang, namun pada penyandang Down syndrome, mereka memiliki jumlah kromosom 21 berjumlah 3, yang juga disebut trisomi 21. Oh, jadi seperti itu ya, dok. Nah, pemirsa, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Down syndrome itu kondisi di mana seorang anak memiliki jumlah kromosom yang berlebih dari jumlah kromosom anak pada umumnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dok, saya akan bertanya, kira-kira kondisi anak dengan Down syndrome ini bisa dideteksi sejak masih dalam kandungan atau tidak ya, dok? Oke Mbak Dita, jadi Down syndrome sendiri bisa dideteksi sejak masih dalam kandungan, tapi tidak terlalu akurat karena perlu pemeriksaan lebih lanjut, terutama saat bayi sudah lahir. Untuk saat masih dalam kandungan, bisa dilakukan dengan USG atau tes prenatal. USG bisa dilakukan dengan USG 3D, 4D, atau USG feto maternal, di mana ini bisa menunjukkan apakah janin memiliki ciri-ciri Down syndrome seperti mata berbentuk almond eyes, memiliki tulang femur yang lebih pendek, atau garis tangan yang berbentuk horizontal. Untuk tes prenatal dilakukan dengan mengambil sampel darah sang ibu yang sedikit tercampur dengan kromosom dari anak untuk melihat apakah kromosom 21-nya berjumlah 3 atau tidak. Terima kasih penjelasannya, dokter. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Vivi. Nah, Ibu Vivi, bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali melihat Alia ternyata merupakan anak yang memiliki Down syndrome? Baik Mbak Dita, awalnya perasaan saya ini jujur saya terkejut. Bahkan ada rasa kecewa dan tidak percaya bahwa Alia ini ternyata adalah anak penyandang Down syndrome. Mungkin karena ini adalah sesuatu yang baru bagi saya. Ketika dokter memberikan hasil USG, bukan hanya saya, orang tua, suami, dan bahkan keluarga juga merasa hal yang sama. Mereka tidak percaya dan kecewa kalau ternyata Alia ini adalah seorang anak Down syndrome. Baik, Ibu Vivi, tentu perjalanan yang Anda lalui ini tidak mudah. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Ibu Vivi hadapi? Salah satu tantangan utamanya adalah stigma dari keluarga dan masyarakat. Banyak orang yang belum paham dan memberikan komentar yang menyakitkan bagi Alia. Banyak juga yang sering mengucilkan, mengejek, dan tidak memperdulikan Alia. Bukan hanya itu, keluarga kami pun menyuruh saya untuk menguburkannya. Mungkin karena mereka berpikir kalau Alia itu membuat malu keluarga kami. Dokter, setelah mendengar penjelasan langsung dari Ibu Vivi, para pendengar kita pasti ingin tahu, kira-kira apa sih langkah nyata untuk mendukung anak-anak yang memiliki Down syndrome ini? Kita. Jadi untuk mendukung anak-anak dengan Down syndrome yang bisa dilakukan adalah
Yang pertama adalah support dari orang tua, karena support orang tua itu paling penting. Lalu bisa dilakukan dengan terapi bicara, terapi fisik, dan juga pendidikan inklusi untuk meningkatkan potensi anak-anak dengan Down syndrome. Bagaimana dengan kita sebagai masyarakat nih, Dok? Kira-kira apa yang bisa kita upayakan untuk membantu mendukung anak-anak dengan Down syndrome? Harus menghilangkan stigma negatif Down syndrome di masyarakat. Lalu pemerintah juga bisa memberikan dukungan berupa pendidikan inklusi kepada penyandang Down syndrome. Lalu kita harus menanamkan mindset bahwa anak Down syndrome bukanlah anak-anak yang berbeda, tapi mereka adalah anak-anak yang istimewa. Dukungan kita sangat berarti bagi anak-anak penderita Down syndrome. Nah, itu tadi pembicaraan kita pada episode kali ini. Saya di sini selaku host ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sangat spesial. Terima kasih ya, Dokter. Terima kasih juga untuk Ibu Vivi. Untuk pendengar setia podcast Melodi Empati, mari kita semua menjadi bagian dari perubahan. Berikan dukungan, hilangkan stigma, dan jangan lupa bahwa semua anak berhak mendapatkan cinta dan kesempatan yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.